Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang struktur modal. Bentar, ini mahasiswanya cuman segini nggak? Masih banyak yang belum masuk ya? Baik, sambil nunggu yang lain, hari ini kita akan bicara tentang struktur modal. Ada beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, saya sudah mencatatkan ini ada. Pertama, saya berharap mahasiswa kemudian sesudah selesai mata kuliah ini berakhir, mampu menjelaskan bagaimana leverage keuangan meningkatkan risiko perusahaan maupun keuntungannya. Kedua, memahami bagaimana model MM tentang struktur modal yang tidak relevan itu. Kemudian Anda diharapkan mampu mendiskusikan bagaimana pajak perusahaan, baik pajak perusahaan dan pajak pribadi mempengaruhi struktur modal. Keempat, menjelaskan bagaimana biaya kebangkrutan dan financial distress mempengaruhi keputusan struktur modal, dan mampu menjelaskan pola struktur modal terpenting yang diamati di seluruh dunia dan dijelaskan faktor apa yang mungkin mendorong pilihan leverage. Jadi hakikatnya secara umum kita akan bicara tentang leverage pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mengabsen dulu satu persatu. Kita jadi akan bicara tentang leverage. Liza, leverage itu apa, Liza? Oke. Hari ini kata saya kita akan bicara tentang leverage. Ini kenapa ini nggak nyala juga kameranya yang lain? Tapi mana? Oh gitu. Oke, kelihatanlah dikit. Aisyah, Fikri, Nafis, Sylvia, mana kameranya? Oke. Meli, Dian. Ya, mana Pak, benar, Pak. Ini jangan-jangan begini. Ayo, kamu jawab pertanyaan saya. Silakan nyalakan kameranya. Pak, bentar Pak, saya lagi BAB di kamar mandi Pak. Silakan. Kalau ke mahasiswa sekarang kuliah bisa sambil BAB, pegang gitu, HP kan. Kenapa Mel pakai masker Mel? Lagi di luar rumah. Eli nggak kedengeran suaranya, kamu di mute. Tadi habis ini Pak Pandi. Habis apa? Habis pergi. Nggak jelas kamu ngomong apa. Dian sama Lisa, kenapa ini kameranya? Halo. Yang ya Pak, sebentar. Yang pegang absen siapa? Kiva. Oke. Ini gimana nih keputusannya nih? Kalau kuliahnya nggak kelihatan beneran kuliah atau enggak? Kan kasihan dong. Serius. Ini Olivia. Nah, Lisa udah nyala kameranya. Dian. Oke, Lisa. Tadi saya nanya, Lisa. Jadi, leverage itu apa itu? Pernah dengar leverage nggak? Kewajiban. Kewajiban bukan, Pak. Nggak pernah dengar nggak kata leverage? Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Masa? Belum. Iya. Dian. Apa itu leverage, Dian?
Rasio utang bukan, Pak? Utang. Sylvia, benar nggak Sylvia? Saya kurang paham, Pak, soal leverage. Aisyah, Ya, Pak. pernah dengar nggak leverage itu? Pernah, Pak. Itu Apa tadi itu? hutang. Hutang apa tuh maksudnya? Kamu hutang sama saya? Hutang jangka panjang perusahaan. Hutang jangka panjang perusahaan. Eva, betul nggak Pak kira-kira Pak? Kalau setahu saya leverage artinya pengaruh, Pak. Leverage artinya pengaruh. Iya. Wah, ini udah mau sarjana ini. Siapa? Coba Nafis. Ya, Pak. Apa itu leverage? Leverage itu berkaitan dengan utang, Pak. Iya, tapi leverage. Keputusan utang. Oke, kita yang laki-laki deh. Kiva, ayo gimana? Permodalan menggunakan hutang. Fikri. Leverage itu apa, Ya, Pak. Fikri? Beli apa kayak misalkan beli peralatan pakai duit utang mungkin, Pak. Oke, beli peralatan pakai hutang. Baran, Iya, Pak. apa Baran? Setahu saya juga utang, Pak, kalau baju. Padahal itu sudah kita bahas itu minggu lalu itu. Jadi leverage itu adalah kata lain untuk solvabilitas. Jadi di analisis laporan keuangan, leverage itu adalah kata lain dari solvabilitas. Oleh karena itu maka leverage itu diterjemahkan sebagai rasio atau ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Udah? Olivia, gimana katanya tadi, Olivia? Jadi leverage itu sama lain dari solvabilitas, yaitu Terus? kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjang. Oke, jadi sebut dengan kata kewajiban jangka panjang saja ya, biar lebih umum. Baik, ini kedengaran nggak ya? Kedengaran nggak suara latar? Kedengeran. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Hei. Suara musiknya jangan kedengeran katanya, hei. Nih cucu saya lagi dengar musik. Pukul aja pantatnya ya. Nat, nanti dipukul kamu pantatnya, Nat. Jangan pakai musik. Oke, kita lanjutkan aja. Pura-pura nggak denger aja lah ya. Ketika kita bicara tentang leverage keuangan, ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi, ketika kita bicara leverage keuangan itu, pasti kita bicara modal. Jadi, tujuan utama dari leverage itu adalah memenuhi modal. Karena sifatnya jangka panjang. Jangka panjang. Karena sifatnya jangka panjang, maka tujuan dari adanya leverage adalah menciptakan modal. Modal sendiri itu adalah ekuitas ditambah obligasi. Jadi, modal adalah ekuitas ditambah obligasi.
Obligasi lah ini yang disebut sebagai leverage tadi, karena sifatnya yang jangka panjang. Nah, ketika kita menjadi manajer keuangan di sebuah perusahaan, maka kita harus menimbang baik ketika kita membutuhkan modal, apakah kita akan menerbitkan saham baru atau kita akan menerbitkan obligasi. Keduanya menimbulkan konsekuensi-konsekuensi tertentu. Misalkan, apakah ketika perusahaan menerbitkan obligasi, semua pemilik saham senang atau tidak kira-kira? Ya, pertanyaannya sederhana. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, apakah semua pemilik saham senang atau tidak atas dasar penerbitan itu? Pak, kira-kira Pak, senang atau tidak Pak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak, Eva? Eva, ini berapa sih total kelas ini jumlahnya? Eva? Wah, masih banyak yang belum masuk, 9 orang lebih. Aduh, pecat aja lah. Dicatat lah yang bolos-bolos itu ya Kiva ya, biar saya kasih nilai C ya. Nanti Kiva kasih catatan Pak, calon yang nilainya C itu. Jadi mereka yang sering bolos sama Kiva nanti dikasih daftar ya. Yang tidak hadir lebih dari 2-3 kali itu kasih tahu ke saya Pak, yang ini kasih nilai C aja gitu ya Pak. Saya setuju aja sama kamu lah. Pak, si ini rajin Pak, kalau ditanya ngejawabnya benar. A gitu. Pak, kalau sini ngejawab suka ngawur Pak sambil tidur. B gitu ya. Nanti saya setuju aja sama kamu lah. Oke. Nah, nanti kamu kasih aja lah daftarnya. Oke. Pak, apa Pak? Pak. Iya, Pak. Gimana Pak? Nah, saya nanya apa sih tadi Pak? Saya lupa. Gara-gara ini cucu saya lewat ya, ngeliatin dulu dia. Apa Pak? Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, apakah semuanya senang atau tidak? Oke, apakah pemilik saham senang atau tidak ketika perusahaan menerbitkan obligasi? Apa kira-kira jawabannya Pak? Kata apa tadi jawabannya? Tidak. Kenapa tidak? Apa tidak? Ayo. Pak, jangan diem aja Pak. Apalagi nanti kalau ujian sidang ya, kalau ujian sidang yang ujinya saya, kamu diem kayak gitu, nggak lulus langsung itu Pak. Kalau sidang skripsi nanti ya, kamu diem, nggak ngomong apa-apa, apalagi sambil nangis. Udah nggak lulus. Jangan harap dilulusin. Ngomong sebisanya aja. Kira-kira apa Pak jawabannya? Ngomong sebisanya. Karena Pak, saya langsung ngantuk Pak. Pak orang Solo Pak. bukan, Katanya kalau orang Solo ngejawabnya lambat-lambat. Ayo siapa di sini yang bisa jawab? Apakah semua pemilik saham itu senang atau tidak? Ada yang bisa jawab? Oke. Oke, agak nyambung tapi yang kalimat pembukanya agak salah. Modal itu pasti untuk kepentingan, jadi obligasi itu pasti untuk kepentingan modal. Jadi kalimat yang betulnya adalah yang terakhirnya. Kenapa ada orang yang nggak suka? Karena obligasi itu menurunkan laba yang akan diterima oleh pemilik ekuitas. Karena pemilik obligasi itu sifatnya wajib dia. Jadi kalau obligasi itu kan menimbulkan bunga. Bunga itu sifatnya wajib diberikan. Berbeda dengan ini yang menghasilkan dividen. Dividen itu tidak wajib. Sementara bunga wajib.
Jadi kalau misalkan penerbitan obligasi itu pasti menurunkan laba yang diterima oleh para pemilik saham. Adakah mereka yang senang? Nah, pertanyaannya, adakah mereka yang senang terhadap penerbitan obligasi? Siapa yang senang kira-kira? Ayo, Fikri, tahu nggak siapa yang senang? Pemilik saham yang model apa yang senang dengan penerbitan obligasi? Farhan. Ini laki-laki cuma 3 orang nih, Para- harus gimana? Siapa yang suka? Ya, siapa yang suka? Pemilik saham yang kayak gimana yang suka adanya obligasi? Paling yang ini Pak, jangka pendek aja. Jadi dia kepemilikannya bukan untuk jangka panjang. Obligasi itu jangka panjang. Kan tadi udah disebut, obligasi itu jangka panjang. Jadi obligasi itu disimpannya di bagian jangka panjang. Jadi begini, siapa sih pemilik saham yang senang dengan adanya obligasi? Ada 2 pilihan. Pertama, mereka yang tahu persis bahwa ada kesempatan berinvestasi dari perusahaan, tapi dia tidak punya uang, tidak punya cukup uang untuk menambahkan modal dalam perusahaan. Jadi, pemilik saham ini dia tahu persis perusahaan membutuhkan uang untuk investasi tertentu, tapi dia sendiri nggak punya cukup uang untuk menambahkan modal dalam bentuk saham di perusahaan itu. Maka dia setuju untuk meminjam uang pada orang lain. Yang kedua adalah orang atau pemilik saham yang dia punya saham dan dia tertarik untuk memiliki obligasi karena sifatnya yang senior di dalam pembagian laba. Itu bayangannya. Jadi oleh karena itu maka apa yang dikatakan Kifa tadi betul. Orang suka atau tidak suka obligasi dan ekuitas itu sangat relatif. Karena setiap keuntungan yang timbul maka melahirkan juga melahirkan juga risiko. Coba bayangkan begini. Ketika obligasi diterbitkan, maka orang akan suka karena berarti modalnya terpenuhi, tercukupi. Tetapi resikonya laba yang dia dapat menjadi menurun. Oke, kita ganti deh kalau gitu. Kita nerbitkan ekuitas saja. Maka ekuitas kemudian bertambah, ini naik, obligasi menurun. Kita perbanyak saja ekuitas. Orang senang karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tetapi harap saudara ingat bahwa nilai perusahaan adalah ujung akhir dari harapan para pemilik perusahaan. Ekuitas ini kan nanti dia akan menambah dana untuk menambah modal. Nah, sementara kita tahu kemarin punya kesimpulan, saham itu katanya, jadi kesimpulan terakhir 2 minggu yang lalu dikatakan bahwa saham nilainya itu susah diprediksi, sulit diprediksi, banyak variabel yang mempengaruhi nilai saham. Oleh karena itu kemudian, maka ketika kita menambah modal dengan cara menambah ekuitas, maka melahirkan hal resiko baru. Jadi resikonya berarti semakin banyak jumlah ekuitas beredar, semakin tinggi risiko yang dimiliki. Karena artinya variabilitas harga saham jadi naik. Jadi kan harga fluktuasi sahamnya kan makin jadi begini. Karena makin banyak gitu ya. Jadi begitu. Jadi apapun keputusan yang kita ambil, baik itu ekuitas maupun obligasi, melahirkan keuntungan tertentu, sekaligus pada saat yang bersamaan dia melahirkan juga risiko-risiko bawaannya. Oleh karena itu maka ketika Anda menjadi pemilik perusahaan atau manajer keuangan, timbang baik-baik. Kan kata Kifa tadi tergantung. Nah, Anda jadi tergantung pada Anda. Ketika Anda jadi manajer keuangan atau menjadi pemilik perusahaan, apa yang paling menguntungkan buat Anda? Apakah menerbitkan ekuitas baru atau saham baru atau menerbitkan obligasi? Itu sangat tergantung pada
Anda sebagai pemilik perusahaan, sudut apa yang Anda butuhkan, jenis perusahaan apa yang dibutuhkan, di negara mana. Nah, ketika ingin menimbang-nimbang ini, ada teori yang sudah sangat tua. Nama teorinya adalah teori ketidakrelevanan struktur modal. Jadi, teori proposisi ketidakrelevanan struktur modal ini dinyatakan oleh Modigliani Miller, itu relatif teori yang angkatan tua pada teori keuangan. Jadi, MM ini adalah penulis teori awal dari manajemen keuangan. Dia mengatakan begini, struktur modal itu katanya, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan, tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Struktur modal itu apa? Komposisi antara persentase ekuitas dan persentase dari obligasi. Katanya tidak penting untuk dibicarakan. Karena tadi sudah dijelaskan, setiap penerbitan ekuitas melahirkan keuntungan tertentu, betul, tapi juga melahirkan resiko tertentu. Pun begitu ketika menerbitkan atau meningkatkan jumlah obligasi, betul akan menimbulkan keuntungan tertentu, tetapi juga menimbulkan resiko tertentu pula. Harap diingat bahwa teori yang mengatakan struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan itu ada syaratnya. Syaratnya hanya berlaku pada pasar modal yang sempurna. Asa ini kenapa sih keluar masuk terus, susah gitu? Oke, pasar modal yang sempurna itu apa? Pasar modal itu adalah pasar modal yang sempurna itu adalah pasar modal di mana tidak ada pajak di dalamnya. Tidak ada biaya perdagangan. Tidak ada masalah apapun yang dalam transfer informasi antara manajer dan investor. Realitanya, pasar ini tidak pernah ada. Jadi realitanya, pasar ini tidak pernah ada. Karena sejatinya di pasar itu pasti ada pajak. Memang tidak ada pajak atas saham itu nggak ada. Sama atas pajak itu nggak ada. Ada juga pajak sesudah saham itu diperjualbelikan. Kemudian memang tidak ada biaya perdagangan, tetapi hakikatnya ketika mempersiapkan saham, ketika akan membeli saham, menjual saham, tentu ada biaya, sekecil apapun akan ada biaya. Walaupun biaya secara langsung dan ketara itu tidak ada. Betul juga teori yang mengatakan bahwa harga saham sudah mengandung seluruh informasi yang diberikan oleh manajer dalam bentuk sinyal kepada investor tentang keadaan real dari perusahaan. Tetapi apakah benar seluruh informasi itu sudah ditangkap dengan baik oleh investor? Belum tentu. Namanya juga sinyal ya. Seperti apa, misalkan Farhan suka sama Eva, tapi nggak berani ngomong langsung, ngirim sinyal aja gitu. Jadi kalau ketemu senyum-senyum gitu. Eva pikir kamu stres gitu kan? Kayak gitulah kira-kira. Jadi belum tentu sinyal itu ditangkap baik. Jadi kalau misalnya orang kirim sinyal, saya suka sama dia, belum tentu orang ngerti. Pun begitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu, kata teori signaling, memberikan sinyal kepada investor tentang apa yang terjadi di dalam perusahaan. Apakah perusahaan sedang untung, sedang rugi, sedang running, sedang tumbuh ya, sedang hot-hotnya gitu. Tetapi apakah itu sampai seluruhnya pada investor? Belum tentu. Misalkan begini, di laporan keuangan dicatatkan bahwa pada tahun ini tidak membagikan dividen. Untuk orang yang tidak memiliki pengetahuan luas, dia akan menyebut, wah, ini perusahaan lagi jelek nih untungnya. Dia nggak sanggup ngebagiin dividen, gitu kan? Kata si investor yang lain, sebentar, tunggu dulu. Belum tentu orang nggak membagikan dividen itu labanya mengecil. Barangkali dia tidak membagikan dividen itu karena dia punya bayangan di masa depan, mau berinvestasi apa. Oleh karena itu dia melakukan kebijakan laba ditahan, labanya ditahan untuk kemudian diinvestasiin gitu. Oh berarti perusahaan ini bagus nih nggak ngebagiin dividen. Dia punya rencana masa depan yang baik. Kan informasi yang disampaikan jadi berbeda. Padahal informasinya satu, tidak membagikan dividen. Oleh karena itu kemudian untuk memahami ini butuh biaya. Jadi pasar sempurna itu tidak ada. Seperti halnya banyak hal lain di dunia, kesempurnaan
Itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada celahnya. Baik. Teori MM ini kemudian dijelaskan, dia mengatakan bahwa untuk memahami persoalan struktur modal, kita juga harus memahami bahwa risiko risiko yang dihadapi oleh investor, oleh perusahaan itu ada dua katanya. Ada risiko bisnis, ada risiko keuangan. Apa itu risiko bisnis? Risiko bisnis adalah risiko yang timbul atau mengacu pada variabilitas arus kas. Kemarin saya katakan itu, arus kas itu penting sekali karena mengandung risiko-risiko bisnis yang ditanggung oleh perusahaan. Ada satu lagi risiko ya, namanya risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang mengacu pada bagaimana perusahaan melakukan pilihan untuk mendistribusikan risiko yang dimiliki oleh dia itu terhadap pemegang saham atau pemegang obligasi. Jadi MM menyatakan penting untuk memahami ini katanya dalam memahami struktur modal itu. Nah, kemudian bisa kita simpulkan secara sederhana sebetulnya kalau Anda baca proposisi 1 itu adalah nilai pasar setiap perusahaan tidak bergantung pada struktur modalnya. Artinya secara teori struktur modal tidak mempengaruhi nilai pasar. Gitu ya. Jadi kesimpulan pertama dari proposisi 1, teori pertama dari MM tentang ketidakrelevanan adalah struktur modal tidak mempengaruhi nilai pasar. Yang kedua katanya waktunya hampir habis ya. Jika kita menahan return yang diperlukan atas aset, jadi returnnya ditahan yang diperlukan atas aset, dan return yang diperlukan atas hutang, atas hutang konstan, return yang disyaratkan pada leverage ekuitas meningkat ketika rasio hutang terhadap ekuitas meningkat. Ini kesimpulannya. Itu kan panjang lebar ya ceritanya, tapi kesimpulannya ini. Bisa kita singkat lebih sederhana lagi kalau kita bandingkan kalimatnya menjadi begini. Kalau proposisi 1 itu menyatakan tidak ada struktur modal yang memaksimalkan nilai suatu perusahaan. Jadi katanya, mau bagaimanapun komposisi antara obligasi dan ekuitas, itu tidak akan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menyatakan bahwa tidak ada struktur modal yang meminimalkan WACC. Jadi kalau tadi memaksimalkan nilai perusahaan itu tidak ada, struktur modal itu meminimalkan WACC juga tidak ada katanya. Jadi kalau ini struktur modal itu tidak mempengaruhi WACC dengan tujuan untuk meminimalkan WACC itu tidak ada. Gitu ya, kalau tadi struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam arti struktur modal ingin menaikkan nilai perusahaan tidak ada. Struktur modal ingin mengecilkan WACC tidak ada. Itu teorinya. Baik. Pertanyaannya, apakah berarti kemudian struktur modal itu menurut MM itu betul-betul nggak ngaruh itu? Tidak juga katanya. Pajak bisa berpengaruh. Itu ada pajak perusahaan, ada pajak pribadi. Nah, struktur modal itu berpengaruh itu soal pajak itu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu kan dikenakan pajak, kemudian ada laba ya, dia menghasilkan laba, dia kan kena pajak. Laba yang dikenai pajaknya itu bisa berkurang jika dia membayar hutang tertentu. Hutang dalam arti bunganya ya. Jadi bunga bisa menjadi faktor mengurangi pajak. Jadi bunga itu di negara tertentu bisa mengurangi pajak yang dikenakan terhadap laba. Jadi pajak perusahaan itu menyatakan begitu. Kalau dia punya hutang, hutangnya dia bayar bunganya, maka bunganya itu menjadi pengurang pajak perusahaan. Jadi perusahaan tertentu senang kalau ada obligasi, karena artinya pajaknya berkurang dari labanya, dipakai buat itu. Kemudian begini, berbeda dengan saham, jadi kalau sahamnya,
saham. Ini ada obligasi. Kalau ini kan transaksinya pasti langsung bunga ya. Maka ketika si pemilik obligasi itu mendapatkan bunga, dia langsung dikenakan pajak. Betul nggak? Jadi obligasi mendapatkan bunga, bunganya kena pajak. Itu setiap setengah bulan, setiap setengah tahun, setiap 1 tahun dia dikenai pajak. Saham, kata saya tadi nggak akan kena pajak. Dia akan kena pajak ketika dia jual. Maka kemudian artinya kita tahu bahwa saham itu menunda pembayaran pajak. Jadi pajaknya itu dia ditunda. Kalau ini bayar langsung. Betul kan? Saham itu pajaknya ditunda. Sampai kapan? Sampai dia kemudian menjual sahamnya. Baru ada pajak. Yang kedua, Anda bisa mengatakan, Pak, kan ada dividen gitu ya. Sama dengan obligasi ada dividen. Pertama, dividen itu bisa tidak dibayarkan. Saya daripada dibayar dividen, mending masukin lagi aja ke perusahaan. Kan nggak dikenai pajak. Jadi saya masukin aja ke perusahaan. Perusahaannya kemudian, ayo berbisnis lagi, dapat untung besar lagi. Nanti kan nilai perusahaan ini mana? Nilai perusahaan ini kan akan naik. Kalau modalnya makin terus-menerus meningkat. Jadi daripada dibagiin dividen, mendingan balikin lagi ke perusahaan. Jadi modal. Jadi buat jadi laba ditahan, investasikan ulang ke perusahaan, harga perusahaan naik, pemilik saham senang. Karena berarti nilai perusahaan yang dia miliki menjadi naik. Dia tunda tuh pembayaran pajak. Paham nggak cerita ini? Jadi saham itu kalau di kepentingan pribadi, dia bersifat menunda pajak. Obligasi membayar pajak segera. Oleh karena itu, pilihan ini kemudian tercermin dari keputusan orang. Orang yang tidak suka bayar pajak, dia nggak mau beli obligasi. Rugi, kata dia, saya harus bayar pajak. Mendingan saham. Karena pajaknya nggak bayar kan. Perusahaannya akan terus-menerus naik. Jadi untuk orang yang menunda pajak, dia akan menunda itu. Di lain sisi, bagi perusahaan, dia lebih senang ada hutang. Karena hutang, kata saya tadi apa? Mengurangi pajak atas laba perusahaan. Paham ceritanya? Oke. Berikutnya. Saudara sekalian, saya ingin Anda coba saya cek ulang ya tadi. Apa yang saudara pahami tentang pengaruh pajak terhadap struktur modal? Alivia, gimana? Alivia, ceritakan pengaruh pajak terhadap struktur modal. Kalau misalnya obligasi, bunga itu bisa mengurangi pajak atas laba. Laba siapa? Kata MM, Pak. Laba perusahaan, gitu dulu ya. Kan posisinya ada dua. Kita bicara sebagai perusahaan, kita bicara sebagai pribadi. Sekarang kita bicara sebagai perusahaan dulu. Gimana tadi cara pandangnya? Kalau perusahaan lebih suka obligasi karena obligasi itu ada bunga, sehingga bunga itu dapat mengurangi pajak atas laba yang dimiliki. Oke, sekarang Liza, dari sudut pandang pribadi-pribadi, bagaimana pandangannya terhadap obligasi, Liza? Liza? Iya, Pak. Gimana pandangan pribadi terhadap obligasi? Kalau obligasi itu membayar pajak, kayak rutin membayar pajak, sedangkan saham membayar pajak ketika akan dijual. Jadi saham itu menunda pembayaran pajak. Oke, jadi dari sudut pandang pribadi perseorangan, obligasi itu sifat pembayaran pajaknya segera, sementara saham sifatnya menunda pembayaran pajak.
tentu saja kemudian akan membuat dalam kepala orang, investor itu memilih mana yang dia pilih. Apakah mau memperbesar ekuitas atau memperbanyak obligasi. Oleh karena itu kemudian pajak dinyatakan mempengaruhi, pajak mempengaruhi struktur modal. Bagaimana caranya pajak mempengaruhi struktur modal? Saya jelaskan tadi. Oke. Nah, karena kemudian timbul pertanyaan di kepala kita, kalau misalkan struktur modal itu tidak relevan untuk kita bicarakan, apakah artinya kemudian besarnya leverage itu tidak relevan juga kita bicarakan? Ngerti nggak maksud saya? Kan tadi dikatakan bahwa mau ekuitas berapapun, mau obligasi berapapun, strukturnya ini kan membangun struktur hutang, struktur modal, mau bagaimanapun struktur ini, kata MM nggak ngaruh, nggak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi pertanyaannya begini, apakah kemudian dengan gara-gara nggak ngaruh, misalkan ini hutang ekuitas 100 juta, obligasi 50 juta, karena disebut kata MM nggak berpengaruh, naikin deh jadi 75 juta, jadi obligasinya yang di pasaran naikin dari 50 juta jadi 75 juta. Kata MM, janganlah sekalian aja 150 gitu, obligasi. Artinya, dengan menggunakan pemikiran MM tadi, benarkah bahwa kemudian berapapun jumlah obligasi itu nggak penting? Ada telepon, tapi tadi keburu dimatiin, tapi baru-baru. Paham nggak, Mak? Bisa, Pak. Ini mainnya di tengah. Lebih tuti nak, bisa. Geraja tuti. Sudah masuk lagi semua? Itu gemas gimana? Gemas gimana? Kiva, benar nggak pendapat saya? Makin menurun ya semangat orang. Apa saya terlalu baik gitu? Mau dibuat aturan umum aja? Siapa yang nggak hadir sekian persen dianggap tidak lulus atau gimana? Terus saya lihat makin turun itu jumlah orang itu. Benar nggak? Alifia sadar nggak tentang itu, penurunan itu? Iya, Pak. Ya, soalnya kerasa tuh. Kalau malam, saya nggak ngerasa. Karena kan jumlahnya banyak tuh, jadi saya nggak kerasa betul. Tetapi saya mulai kerasa itu ternyata setiap ganti sesi 1, sesi 2, jumlahnya berkurang. Jadi kalau malam itu makin ke akhir, jumlahnya makin berkurang. Awalnya misalkan 90 orang, 80, 70, pas saya tutup closing itu paling bisa 50, 60. Pas kelas gini, jadi kelihatan tuh yang selama ini suka bolos-bolos tuh siapa. Ini cuma 14 orang, gimana ceritanya? Sakit, kenapa sakit katanya? Jangan sakit atau
Sama ada itu Pak, Anwar Sadid. Katanya pemadaman listrik di daerahnya. Pakai lilin atau apa susahnya? Bisa nggak pakai lilin? Nggak tahu Pak. Coba kasih pakai lilin gitu ya. Siapa tahu ada baskom, ada lilin, dapat uang lumayan. Oke, kita teruskan. Jadi saudara sekalian, saya sampai mana tadi? Oke, ketika kita perbesar terus-menerus obligasinya dari asalnya 50, 75, 150, apa boleh? Kan tadi dikatakan oleh MM nggak penting, nggak relevan ngomongin itu. Berapa komposisi ekuitas dan obligasi, tapi pertanyaannya apa boleh? Kita terus-menerus meningkatkan obligasi atas dasar pemikiran itu. Itu adalah pemikiran yang salah. Jadi obligasi itu ada maksimumnya, nggak boleh dia terlalu besar. Kenapa? Obligasi itu melahirkan bunga. Bunga itu wajib dibayar. Kalau bunganya makin naik, gara-gara obligasi yang dipasarkan makin naik, makin banyak, maka kewajibannya makin naik. Apakah ketutup dengan laba? Apakah kemudian tidak menimbulkan kesulitan keuangan? Apakah kemudian bahkan tidak mengakibatkan kemungkinan kebangkrutan? Jadi kalau begitu, leverage itu ada titik maksimumnya. Jadi ada titik berapa sebetulnya yang tingkat leverage yang diizinkan. Pertanyaannya berapa? Itu yang harus diteliti. Jadi Anda boleh meneliti leverage maksimum pada sektor titik-titik di Indonesia. Jadi Anda bisa meneliti itu, judulnya sederhana tuh. Leverage maksimum pada sektor properti di Bursa Efek Indonesia. Jadi kan Anda meneliti berapa sih sebetulnya perusahaan boleh minjem uang setinggi-tingginya itu. Kenapa? Karena kalau dia tidak memperhatikan leverage maksimum, dia akan kesulitan keuangan. Lebih tingginya lagi, dia akan mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan. Betul bahwa teori struktur modal mengatakan komposisi tidak penting. Tapi bukan tidak penting berapanya. Berapanya penting. Komposisinya betul tidak penting. Tetapi berapa besarnya obligasi atau hutang jangka panjang penting. Karena akan mengakibatkan kesulitan keuangan kalau kita tidak memperhatikan itu. Kemudian, saudara sekalian, apakah leverage maksimal itu juga dipengaruhi oleh orang lain? Iya. Kan tadi saya sudah cerita bahwa di dalam leverage itu ada biaya agensi. Jadi dalam leverage itu, dalam obligasi itu mengandung biaya agensi cost. Biaya agensi itu tercipta dari apa? Jadi kan tadi ketika perusahaan menerbitkan obligasi meningkat atau menurun, itu kan memberikan informasi kan? Jadi ketika perusahaan mengumumkan akan menjual obligasi lebih banyak atau lebih sedikit atau mengurangi obligasi yang ada di pasaran, itu kan berita, sinyal. Nah, apakah orang suka atau tidak suka? Itu kan orang bisa salah paham oleh informasi yang diberikan. Sehingga kemudian ada miskonsepsi antara agensi tadi, antara manajer dan investor. Ada gap informasi antara mereka berdua. Jadi benarkah obligasi itu menunjukkan kemampuan perusahaan? Atau benarkah peningkatan obligasi itu menggambarkan ketidakmampuan perusahaan? Kan penting untuk dipahami. Nah, jadi oleh karena itu, leverage itu harus dijaga. Sampai tingkat berapa? Nah, itu yang kita tidak tahu. Jadi leverage dijaga pada tingkat maksimum itu sampai berapa tidak tahu. Tergantung perusahaannya, karakteristik perusahaannya, tergantung sektornya, tergantung negara di mana dia itu tinggal. Dan kemudian apakah ada tax shield? Apakah ada coverage dari pajak? Jadi tentu saja antara agency cost dengan
itu harus kita pertimbangkan. Jadi dari agency cost, mana keuntungan yang lebih banyak kita menaikkan atau menurunkan obligasi itu, dan kemudian berapa banyak tax shield yang diberikan oleh penerbitan obligasi, itu menjadi penting dibicarakan ketika kita bicara berapa sih leverage tertinggi yang diperbolehkan. Jadi ini kalau misalkan dijadiin penelitian, tadi apakah ada kemungkinan kebangkrutan. Jadi X1-nya misalkan ya biaya kebangkrutan, X2-nya kesulitan keuangan, X3-nya biaya agensi, X4-nya tax shield. Yang mempengaruhi leverage maksimum. Jadi kalau Anda mau meneliti leverage maksimum pada sektor titik-titik di Indonesia, apa yang diteliti? Tadi berapa leverage maksimumnya? Kedua, apa yang mempengaruhi leverage maksimum itu? Kan penelitiannya jadi menarik. Kenapa menarik? Akan memberi pengetahuan pada perusahaan-perusahaan di sana. Hati-hati loh, kalau Anda mengambil leverage lebih dari ini, itu berbahaya. Karena ini. Anda sekarang, perusahaan Anda itu leverage-nya ada pada sekitar ini. Ini diakibatkan, ceklah ini. Misalkan ya, hasil penelitian ternyata tax shield itu tidak mempengaruhi. Tax shield itu tidak mempengaruhi leverage maksimum. Maka Anda menyarankan, perhatikan biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan yang timbul karena adanya leverage maksimum itu. Jadi nanti kalau misalnya ada ingin memaksimumkan leverage, jadi ingin obligasi terbit sebanyak-banyaknya, apa sih yang harus diperhatikan? Anda kemudian menyarankan pada pengusaha, perhatikanlah berapa tingkat kesulitan keuangan yang sanggup ditahan oleh perusahaan Anda. Berapakah biaya kebangkrutan yang mungkin sanggup ditalangi oleh perusahaan Anda. Itu cara berpikirnya. Kemudian, atas dasar kemungkinan riset menarik tadi, pertanyaannya kemudian kita lanjutkan. Kalau begitu, adakah pola di dalam struktur modal itu? Apakah ada polanya? Pertama, pola pertama yang terlihat betul adalah bahwa rasio leverage terhadap nilai buku dengan nilai pasar perusahaan itu berbeda. Nah, tetapi harus, kalau Anda mau membuktikan boleh. Misalkan membuktikan perbedaan rasio leverage terhadap nilai buku dan nilai pasar, bukti dari Bursa Saham Indonesia. Jadi Anda membuktikan, benarkah yang saya katakan tadi, bahwa rasio leverage terhadap nilai buku dan nilai pasar berbeda? Kenapa saya mengatakan begitu? Logikanya begini. Nilai pasar itu selalu lebih tinggi dari nilai buku. Betul kan? Jadi nilai pasar perusahaan, nilai pasar itu apa sih? Jangan-jangan Anda kalau ditanya nggak bisa jawab. Kalau orang nanya, apa itu nilai pasar? Nilai pasar adalah jumlah seluruh saham beredar dikalikan dengan harga sahamnya. Itulah nilai pasar. Nilai buku apa? Nilai buku adalah jumlah seluruh aset perusahaan. Itu nilai buku. Nah, biasanya nilai buku itu lebih rendah daripada nilai pasarnya. Jadi, pasar itu selalu menghargai lebih tinggi dari nilai buku. Kenapa? Karena ada nilai lain. Jadi nilai pasar itu tidak hanya sekedar menilai bukunya, tetapi nilai kesempatan investasi di masa depan dan seterusnya. Disimpan di mana? Di picture. Ini klik. Udah. Add image. Yes. Disimpan di mana tadi? Di picture. Mana belum keluar? Lambat. Nah, ini di picture yang mana? Latar kelompok. Latar kelompok. Namanya latar kelompok. Huruf L. Ya. Oh, nggak ada. Apa jenis filenya? JPG itu. Nggak ada. Di L tahu. Huruf L. Masih S nih. Nggak ada. Oh, tadi filenya apa ya? Tadi JPG. Disimpan di mana? Di sini di picture. Nggak ada. Oh, tadi lagi kita salah nge-save kayaknya. Download lagi aja dari WA. Oh iya.
Ya. Jadi saudara sekalian, ketika Anda mempertimbangkan ini, timbang soal apakah mungkin berbeda antara leverage terhadap nilai buku dengan nilai pasar. Kenapa mungkin? Karena sejatinya nilai buku itu selalu lebih rendah daripada nilai pasar. Oke, kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, apakah mungkin struktur modal itu dipilih secara acak gitu? Nggak ada pola tertentu? Nggak, ada polanya. Kalau Anda melakukan riset mendalam, jadi berdasarkan studi empiris, studi literatur yang saya lakukan, empirical menunjukkan bahwa struktur modal itu menunjukkan pola industri. Jadi jenis industri mempengaruhi struktur modalnya. Jadi jenis industri mempengaruhi struktur modal. Itu pola pertama. Kemudian negara di mana perusahaan itu berdiri mempengaruhi leverage atau struktur modal. Kemudian berikutnya ditunjukkan juga bahwa biaya kesulitan itu bersifat negatif terhadap leverage. Jadi artinya rasio leverage itu akan mengecil. Jadi leverage itu akan mengecil, maka biaya kesulitan juga akan mengecil. Makin besar leverage, maka biaya kesulitan keuangan akan naik. Kemudian pola berikutnya, perusahaan-perusahaan yang menguntungkan itu memiliki obligasi atau utang jangka panjang yang lebih sedikit. Jadi tingkat laba perusahaan mempengaruhi leverage. Mempengaruhinya apa tadi? Makin tinggi laba, makin kecil obligasi. Apa pola lainnya? Pola lainnya adalah pajak, tadi sudah dijelaskan ya, pajak mempengaruhi struktur modal. Pola berikutnya adalah, nah ini tadi saya katakan, soal apakah ketika mendengar penurunan atau peningkatan leverage itu orang suka atau enggak. Tetapi pada umumnya, peningkatan jumlah leverage itu dianggap sebagai kabar buruk, penurunan dianggap sebagai kabar baik. Tapi itu relatif. Anda harus mencek sendiri di Bursa Efek Indonesia, apakah ini terjadi. Jadi Anda misalkan mau melakukan riset nih, bagaimana pola struktur modal di Indonesia. Anda cek apakah penemuan di negara lain ini sama dengan temuan di negara Anda di Indonesia. Gitu ya. Jadi banyak hal menarik nih ketika leverage ini. Ada banyak tema riset yang bisa kita lakukan. Oke. Baik, dinyalakan kameranya. Oke, mulai dari Sylvia. Sylvia, kalau misalkan Sylvia mau melakukan skripsi ya, meneliti untuk skripsi, untuk kepentingan skripsi, kira-kira ketika Anda mempelajari struktur modal hari ini, apa yang menarik diteliti oleh Sylvia? Sylvia? Leverage maksimum, Pak. Gimana? Apa yang menurut Sylvia menarik di leverage maksimum? Apanya yang akan diteliti kira-kira? Soal bagaimana kita mempertimbangkan struktur modal dilihat dari apakah obligasi itu banyak atau tidaknya. Terus habis itu nanti kalau misalnya terlalu banyak, takutnya nanti ada kesulitan keuangan. Terus dilihat dari biaya agensinya sama struktur modalnya. Anis. Kalau Anis mau melakukan penelitian, judulnya tema sentralnya leverage, itu kira-kira Anis tertarik meneliti apa di leverage itu? Atau di struktur modal itu? Pengaruhnya ke nilai pasar mungkin, Pak. Tapi kan Anis tahu tadi bahwa kata MM struktur modal itu tidak
tidak relevan mempengaruhi nilai pasar. Gimana nih? Tadi dengar nggak teori awalnya? Teori awalnya kan begitu katanya ya. Proposisi pertama itu mengatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai pasar. Oke, ulul. Kamu kalau misalkan kira-kira akan meneliti struktur modal atau meneliti tentang leverage, apa yang menurut kamu paling menarik untuk diteliti dari pemaparan tadi? Tentang bagaimana memperhitungkan kesulitan perusahaan Pak. Gimana? Apa kebangkrutannya? Karena kan biar memperkirakan dari unsur itu untuk memperhitungkan leverage maksimum itu Pak. Untuk setiap perusahaannya misalnya sektor apa gitu. Oke. Aisyah, tertarik nggak meneliti leverage? Itu Pak mungkin pengaruh pajaknya Pak terhadap struktur modal. Nah, gini Aisyah, sayangnya ketika Anda melakukan penelitian tentang pengaruh pajak terhadap struktur modal, pajak itu relatif perubahannya setiap tahun itu jarang terjadi. Jadi pajak itu berlakunya perubahan itu lama sekali. Nah, oleh karena itu kemudian harus ada peristiwa dulu. Ada peristiwa pengumuman pemerintah tentang kenaikan atau penurunan pajak. Nah, itu jarang sayangnya itu. Jadi Aisyah kalau mau meneliti tentang pengaruh pajak terhadap leverage harus cari dulu peristiwanya. Apakah pernah ada perubahan pajaknya? Nah, itu kalau kurun waktunya 5 tahun seperti yang Anda teliti sekarang agak sulit. Tapi siapa tahu kan ada, bisa dicari. Oke, Liza, kalau Liza tertarik meneliti apa tuh kira-kira pada leverage? Mungkin itu Pak, berapa leverage maksimum bagi perusahaan dan apa yang mempengaruhi leverage maksimum pada perusahaan tersebut. Untuk sementara sekarang Liza, hipotesisnya yang mempengaruhi maksimum leverage itu apa aja? Kebangkrutan sama ini Pak, tingkat kesulitan. Cuman 2 nanti yang mau diteliti. Mungkin itu Pak. Nah, coba Nafia. Saya mengatakan tadi nilai maksimum leverage itu dipengaruhi kan kata saya oleh 4 tuh. Apa aja tuh tadi kata saya selain yang sudah disebutkan? Tadi kan ada biaya kebangkrutan, biaya kesulitan keuangan, apalagi kira-kira Nafia? Tax shield, Pak. Oke, ada tax shield. Vidya bisa dengar suara saya? Iya, Pak, bisa. Nah, selain biaya kebangkrutan, biaya kesulitan keuangan, kemudian tax shield atau coverage pajak, apa satu lagi tuh Vidya yang bisa mempengaruhi maksimum leverage? Biaya agensi. Oke, jadi kalau Anda tertarik, saran saya mendingan 4-4-nya masukin di dalam penelitian Anda. Jadi 4 variabel masukin semuanya mempengaruhi maksimum leverage. Karena kita tidak tahu persis pada yang Anda teliti. Misalkan Vidya sektornya apa? Sektor apa, Pak? Sektor yang diteliti apa? Ini customer good. Customer good. Kalau Liza, sektor yang diteliti apa? Liza? Enggak dengar apa? Putus-putus kayaknya ya. Iya. Ada yang bisa dengar nggak? Bisa ngomong apa? Oke lah, taruhlah apa ya, konstruksi misalkan. Jadi maksimum maksimum leverage di konstruksi dipengaruhi oleh apa aja bisa jadi berbeda dengan apa yang dipengaruhi oleh customer good di Vidya. Kenapa? Tadi sudah disebut di awal. Leverage itu sangat tergantung dari perusahaannya, sangat tergantung dari karakteristik perusahaannya, sangat tergantung pada sektornya, sangat tergantung pada negara di mana di perusahaan itu
saran saya masukin dulu semuanya. Persoalan kemudian mana banyak sekali calon tema penelitian yang bisa Anda gali di dalam leverage ini. Saya berharap Anda memahami penjelasan saya. Selamat ngabuburit. Ngabuburit apa sih bahasa Indonesianya ya? Ada bahasa Indonesianya enggak? Menunggu waktu berbuka, Pak. Terlalu panjang. Ngabuburit itu bahasa Sunda. Ngabuburit itu artinya ya nunggu buka puasa bagi yang berpuasa, dan selamat tidak menunggu apa-apa bagi yang tidak berpuasa. Karena saya lihat kalau lihat Alivia wajahnya cerah sekali, kayaknya nggak puasa itu. Oh, nggak apa-apa, perempuan ada boleh kan? Kalau Asa wajahnya cerah, orang curiga. Harusnya jam segitu jam lapar-laparnya. Terus saya udah nggak ngerasa lapar tuh. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya sangat prihatin terhadap penurunan jumlah mahasiswa yang masuk ke kelas. Saya kira harus ada reward and punishment. Tolong Kiva ingatkan saya, mahasiswa-mahasiswa yang hadir hari ini, untuk saya dapat beri nilai tambahan ya. Bagaimana caranya Kiva memberikan laporannya pada saya, terserah. Tapi begini, ini minggu UTS Kiva. Kiva nyalain kameranya. Ini minggu UTS, jadi Anda harus mengumpulkan UTS. UTS-nya sudah tahu kan apa soalnya? Ya, udah tahu? Belum? Yang Ya. arus kas itu bisa nggak, Pak? Iya, yang arus kas. Nah, arus kas itu dikumpulkan paling lambat tanggal berapa? Tanya ke kelas B ya. Saya sudah sepakat dengan mereka. Yang arus kas itu apa tugasnya, kapan dikumpulkan, tanya ke mereka, suruh mereka mengumumkan di grup. Jadi Kiva tanya ke mereka di grup KP, UTS itu harus ngerjain apa sih gitu, terus kapan dikumpulin gitu ya, biar kita sepakat semua. Kemudian yang kedua, saya minta bantuan penanggung jawab kelas untuk mengirimkan laporan kehadiran yang seperti biasa ya, yang Excel. Kemudian kalau bisa berikan catatan Kiva, yang nitip absen siapa gitu ya, kan ada yang suka nitip absen ya, orang yang nggak datang gitu, ini kan cuma 14 orang. Coba nanti pas saat tanda tangan pasti penuh itu, biasanya gitu. Mahasiswa kan iseng-iseng gitu. Nah, nanti Kiva ingatkan saya siapa yang rajin masuk ke kelas dan siapa yang cuma ngisi absen tapi nggak pernah masuk ke kelas. Katanya ada yang ngomong gitu, ya ada informan lah ke saya, ada intel yang nyeritain ke saya, Pak, sebetulnya Pak anak ini tuh nggak masuk Pak, tapi dia ngisi Pak absennya. Nah, yang model-model gini kasih tanda aja ya Kiva ya ke saya. Nanti absen, tolong penanggung jawab kelas upload di grup agar semua orang membaca, melihat absen masing-masing seperti apa dan kemungkinan nilainya nanti seperti apa. Saya akan sangat berterima kasih pada siapa saja yang selalu hadir di kelas saya. Saya tidak memberikan jaminan 100%, tapi insya Allah akan saya pertimbangkan bahwa Anda punya niat untuk belajar, ketimbang mereka yang masuknya asal-asalan. Saya sangat menghargai mereka yang masuk ke kelas di masa seperti sekarang ya, kesulitan sinyal dan seterusnya. Kayak Pidial minimal lehernya kan pegel gitu terus. Apa nggak kasihan gitu dia setiap kali kuliah gini terus. Masa nggak dikasih nilai A sama saya? Kan pegel. Jadi mungkin saya akan mempertimbangkan nilai yang baik bagi Ulul ngapain gini-gini mau nyoba. Ulul kepalanya dimiring-miringin. Jangan, itu gaya perempuan. Oke ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga menjadi keberkahan ilmu buat Anda. Pun begitu buat saya dan keluarga saya, semoga menjadi keberkahan. Semoga puasanya menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Semoga kita mencari ilmu di bulan Ramadan juga menjadi tambahan kebajikan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cucu saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Enggak mau, udah. Oke ya.